Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fihi, mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Materi sorofnya sampai di mana? Saya tidak lupa. Sampai di halaman 17, Ustaz. 11. Pembahasan tasrif al-ajwas, kaidah ke-21. Hari ini 21 ke-21. sudah, ya, 20 sudah dibaca ya. 20 sudah. Ya, nanti sudah. Masih di bab yang pertama ya, fa'ala yafilu. Kali ini untuk bina al-ajwaf. Dengan sampel ba'a yafilu. Jadi segera di setting ya, mindsetnya. Bahasanya ba'a yafilu ini termasuk dari fa'ala yafilu. Sehingga nanti seluruh asluhnya dilarikan ke sana. Ke fa'ala ya. Sedikit mereview dulu ya, yang poin 20, biar nyambung nanti. Saya bacakan ulang yang poin 20. Al-Qawaid ini. Sekali lagi, Al-Qawaid itu maksudnya adalah membahas kaidah secara umum. Jadi nanti berlaku untuk seluruh kasus yang serupa. Adapun iqlal itu nanti baru membahas fi'il yang sedang menjadi tema pembahasan atau yang digunakan sebagai sampel. Jadi kesannya nanti dibahas 2 kali gitu ya. Baik. Saya bacakan poin 20. Idza taharrakat ya'un wan fataha ma qablaha ulibat alifan. Kaidah ini akan sangat banyak digunakan rekan. Pada ya ini. Termasuk yang paling sering dijumpai nanti adalah kaidah-kaidah seputar ya. Salah satunya ini. Apabila ya berharokat dan huruf sebelumnya fathah, ya, atau bahasa lainnya ya berharokat dan jatuh setelah fathah. Ulibat alifan, maka dirubah menjadi alif. Sekali lagi kaidah ini akan banyak sekali nanti dijumpai. Jadi dihafalkan ini. Ini kaidah yang sangat populer nanti. Jadi huruf ya berharokat jatuh setelah fathah itu dirubah menjadi alif. Kalau dikatakan berharokat gitu saja berarti mutlak. Bisa dhamma, fathah atau kasrah. Nahu contohnya baya'a ala wazni fa'ala. Jadi kata ba'a itu aslinya adalah baya'a dengan wazan fa'ala. Pokoknya kalau membuat asluhu harus benar-benar sesuai dengan wazan aslinya. Kemudian kuli batil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qabla. Huruf ya dirubah menjadi alif karena dia
berharokat dan jatuh setelah fathah. Fasoro ba'a, maka jadilah ba'a. Gampang ya, insyaallah ya. Jadi alif yang ada pada ba'a itu adalah gubahan dari ya, ya hasil gubahan dari ya. Baik, insyaallah. Jadi nanti kalau kita mendapati lafaz-lafaz yang setipe ini, ya itu sangat mudah, insyaallah ya. Baik. Misalnya kita mendapat kata zada, dilarikan kemana zada ini kiasnya? Kepada ba'a. Baik, kita lanjut ke poin 21 kaidahnya. Nah, ini nanti berlaku untuk fi'il mudhari' maklum, ya, fi'il mudhari' maklum, yaitu yabi'u. Di mana yabi'u itu aslunya yabyi'u, yabyi'u dengan wazan yaf'ilu. Bagaimana dari yabyi'u menjadi yabi'u? Ini kaidah. Idza taharrakat ya'un wa ma qablaha sahihun sakinun nuqilat harakatul ya'i ila sahihi as-sakin. Apabila huruf ya berharokat dan sebelumnya huruf yang sahih sakin. Nah, ini dua unsur ini harus terpenuhi ya. Sahih sakin. Apabila huruf ya berharokat dan sebelumnya huruf yang sahih sakin. Nukilat harokatul ya'i ila sahihi as-sakin. Maka harokat ya tersebut dipindahkan kepada yang sahih sakin tersebut. Gitu. Nahu contohnya yabyi'u ala wazni yaf'ilu. Ya. Nah, kita cek di situ. Yabyi'u. Ada huruf ba sukun, itu termasuk sahih sakin. Setelahnya ada ya berharokat. Berarti ya berharokat di sini jatuh setelah sahih sakin. Terpenuhi syarat untuk memindahkan kasroh yang ada pada ya itu kepada huruf ba sukun tersebut. Gitu ya. Nah. Nukilat harokatul ya'i ila ma qablaha as-sahihi as-sakin. Harokat ya dipindahkan kepada huruf sebelumnya yang sahih sakin tersebut. Ya, jadi kasroh kita berikan kepada ba sehingga ba-nya itu berharokat kasroh, ya-nya menjadi sukun. Karena huruf itu kalau sudah nggak punya harokat maka menjadi sukun. Fasoro yabi'u, maka jadilah yabi'u. Gitu ya. Pak Budi ya, dengan Pak Budi. Bagaimana proses terjadinya yamilu? Silakan Pak, monggo. Yamilu. Selalu dimulai dari aslu. Yamilu Ya apa? asluhu. Yamilu Yamilu ya Pak. Ustaz. Ada di amtilahnya di baris keempat itu ya. Ba'a, soro, doa, dan mala. Mala yamilu. Kalau di Malah. iklan yamilu. Oh, malah yamilu. Artinya Ya, baik. condong. Malah yamilu. Yamilu asluhu Hmm. yamilu asluhu yamjilu Oh, eh yamjilu kemudiannya itu dia dari wazan yaf'ilu yeah. di mana huruf ya'na itu terletak ya berharokat terletak setelah huruf apa huruf shahih yang sakin yang sukun Yeah. yang Sahih disukun sakin. sehingga harokat ya-nya harus dipindahkan ke huruf shahih yang sebelumnya menjadi Yeah. yamilu. Yamilu. Betul. Ya. Satu lagi ya, satu lagi.
Dengan Diana. Yazidu. Silakan. Yazidu. Zada yazidu. Artinya menambah. Zada yazidu. Yazidu asluhu ya ya yazilu Yazidu pakai za. Yazidu asluhu. asluhu ya ya apa sih bilang ya yazidu Ya, jadi. Yazidu. yazidu Yazidu. Jadi yazidu saya sarankan rekan-rekan ya, ketika belajar iklal itu siapkan pena dan kertas buat orang-orang kami. Soalnya kalau kita model awang-awangan gitu kadang belum mampu. Ya. Jadi ditulis ya yazidu huruf-hurufnya apa, mau digubah kayak apa saja kita sudah tahu hurufnya gitu ya. Gitu. Ya. Baik, silakan Diana. yazidu Yazidu berarti asluhu yayilu yayi yazidu bukan yazidu. Yazidu pakai za. Yazi. Yazidu. yazidu asluhu ya Yaz. ya Yazidu. Yazidu. oh Baik, monggo diulang. yasidu asluhu yayidu Yazidu. yazidu Nah, baik. asluhu yasyilu Yazidu. yasyidu asluhu Ya. Lo yasi enggak, itu sudah asluhu. Yazidu itu sudah asluhu. Sekarang dihilang. Bagaimana? Ya berharokat jatuh setelah harokat setelah eh, sohe sakin. maka ayat tersebut dirubah menjadi kasroh Lo kecil. Kaidah dari mana itu? Diana itu. Ya, dari Ethiopia kan. jadi nulisnya belum Zat. Ketinggalan kaidahnya. Kalau ia berharokat jatuh setelah huruf yang sohe sakin, maka harokatnya ya itu diberikan kepada yang sohe sakin tersebut. Ya, Diana ya. Ya, Ustaz. Nah, huruf yang sohe sakin tadi apa? Za, huruf za. Jadi za-nya itu mendapat harokat kasro dari ya. Jadi ya di kasro. Sedangkan ya-nya sendiri karena harokatnya sudah hilang, maka menjadi sukun. Jadilah yazidu. Baik, gitu ya. Sambil diikuti dulu ya. Nah, satu lagi mungkin ya. Dengan Ferry. Ferry, silakan Ferry. Bagaimana iklalnya yakilu. Kala yakilu. Artinya menakar. Kala Yakilu, yakilu. Nah, yakilu. Diilang. yakilu, yakilu asluhu, yakilu, yakzilu, Yakjilu. Baik. Yakjilu. yakilu, mak, eh, maka harokat ya tersebut dipindahkan kepada ya yang sohi sakin Oh, huruf sehingga apa yang menjadi sudah sakin? Huruf apa yang sudah sakin? hmm, ya, Yakjilu. Yakjilu. yakilu, Dari yakilu, ya, yakilu. Huruf apa itu? Sebelum ya. ya, 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 i- ya. Huruf kaf. Oh iya, kaf, kaf ya. Baik, maka diulang.
Hmm. Yakyilu. Yakilu. Ya berharokat jatuh setelah sohe sakin. Sehingga harokat Berharokat. kasro pada ya diapakan? Dipindahkan kepada huruf ya sebelumnya. Loh, bukan huruf ya. Dilihat dulu hurufnya, Ferry. Oh, ya. Yakyilu. Setelah ya itu ada kafnya. Oh Ya, iya, kaf, ya, lam. Nah, oke. dipindahkan Jadi kepada next, harap ini ya. Next, nanti harap disiapkan alat tulisnya ya, Ferry ya. Bawa pena sama kertas ya. Nah, buat oret-oretan gitu ya. Biar gak awang-awangan. Yakyilu. Harokat kasro yang ada pada ya dipindahkan kepada kaf. kaf. Jadinya apa? Yakilu. Yakilu. Gitu ya. Yakilu. Yakilu. Baik. Ini ilal ini sangat sederhana ini yang poin 21 ini kaidahnya. Nggak terlalu ruwet. Jadi tahapannya sangat singkat saja gitu ya. Hanya memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya, kelar sudah selesai. Jadi nggak terlalu banyak tahapan. Oke. Baik. Insyaallah. Ya. Kita tambah satu lagi rekan-rekan di halaman setelahnya. Kaidah ke-22. Oke. Nah. Ini nanti berlaku untuk isim fa'ilnya yaitu ba'i'un. Ba'i'un itu aslinya bayi'un. Nah, karena huruf penyakitnya adalah ya, ya. Jadi aslinya bayi'un. Bagaimana dari bayi'un bisa menjadi ba'i'un? Ya menjadi hamzah. Nah, ini kaidahnya. Idza waqa'at ya'un ba'da alifin zaidatin fi wazni fa'ilun. Ulibat hamzatan. Ini juga sangat gampang ya, simple saja. Apabila ya jatuh setelah alif zaidah pada wazan fa'ilun. Alif zaidah berarti alif tambahan, bukan merupakan huruf asli. Huruf aslinya kan fa'ala. Kalau dalam hal ini ba ya a. Jadi nggak ada alifnya setelah ba itu. Ya. Ketika menjadi wazan fa'ilun maka diberikan ya alif zaidah, alif tambahan. Nah, apabila huruf ya ada huruf ya yang jatuh setelah alif tambahan seperti itu pada wazan fa'il, maka ya-nya dirubah menjadi hamzah. Ya. Nah, nahu contohnya bayi'un ala wazni fa'ilun. Bayi'un dengan wazan fa'ilun. Ulibatil ya'u hamzatan liwuku'iha ba'da alifin zaidatin. Huruf ya dirubah menjadi hamzah ya karena terletak setelah alif zaidah. Fasoro ba'i'un. Maka jadilah ba'i'un. Nah, dengan Pak Murtaji, bagaimana proses terjadinya to'irun? To'irun. Silakan. Ta'irun. Asluhu toy toyirun. Baik. Karena huruf ya terletak di setelah alif zaidah atau alif tambahan, maka huruf ya diubah menjadi hamzah menjadi ta'irun. Betul, Masya Allah. Baik. Kemudian untuk Dio,
bagaimana proses terjadinya sailun? Sailun, silakan. Sailun asluhu sa sayilun. Sayilun, baik. Ketika huruf ya yang jatuh setelah alif zaidah, maka huruf ya itu diubah menjadi hamzah. Nah, Jadi sailun. baik, baik sama. Gampang ya. Satu lagi buat Adi. Bagaimana terjadinya Aisyun? Aisyun, silakan. Afwan Ustaz, apa Ustaz? Aisyun, pakai shin. A Aisyun. Ya, Aisyun asluhu Aisyun. nah, Karena huruf ya-nya itu terletak setelah alif zaidah, maka dirubah menjadi hamzah. Menjadi Aisyun. baik, mabrur sama. Aisyun artinya orang yang hidup, ya, orang laki-laki yang hidup. Makanya kalau Aisyah, ya berarti wanita yang hidup. Oke. Aisyatu itu aslinya dari kata Aisyatun, wanita yang hidup. Ketika digunakan sebagai nama, maka ya menjadi ghairu munsharif, tidak boleh bertanggung. Ya, karena terpenuhi syaratnya. Ala-ala ta'nits. Oke. Baik. Jadi Aisyah itu dari kata Aisyatun, ya, tergantung niat penggunaannya. Kalau Aisyatun ini bukan diniatkan sebagai nama, maka tetap ditanwin Aisyatun, artinya wanita yang hidup. Ya, tapi kalau sudah diniatkan sebagai nama, maka masuk kaidah al-ismuladzi la yansub. Ya, yaitu ala-ala ta'nits, tidak boleh ditanwin Aisyatun. Baik, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu ya untuk sarafnya. Sekarang kita beralih ke nahwu. Ada yang perlu disampaikan barangkali terkait sarafnya? Materi-materi yang sudah berlalu rekan-rekan tetap dijaga, dipelihara. Ya, tetap dijaga, tetap dihafalkan, dipahami. Ya, sewaktu-waktu nanti kita tanya gitu ya, kita murojaah gitu. Nah, jadi apa yang sudah lewat jangan sampai hilang ya. Minimal memahami dasar-dasar kaidahnya. Boleh menggunakan bahasa sendiri, yang penting tidak keluar dari substansinya. Begitu ya? Air insyaallah. Saya kemarin Farro, Yafiru dan teman-temannya ya, tetap harus dihafalkan itu kaidah-kaidah itu. Ya, ilal-ilalnya itu ya, tentang prinsip-prinsip mudha'af. Kemudian watabayatibu dari fil misal ya, prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya, proses ilalnya dihafalkan terus. Ya, nah, harap diingat iklal ini sangat penting nanti dalam ya kaitannya dengan membaca kitab gundul dan lain sebagainya, itu sangat penting. Baik. Oke, baik, sekarang kita beralih ke kitab DL-nya ya. Kita sampai di pelajaran pelajaran 16. Terakhir kita sudah membaca poin 10 yang bagian alif. Yang 4 belum kita baca. Oh, saya jadi ingat ada pertanyaan dari Pak Bayu ini ya. Yang ro'a itu filmator itu Pak Bayu ya. Mana Pak Bayu? Pak Bayu memang penuh dengan pertanyaan yang
1000 jam. Bisa diulang Pak Bayu pertanyaannya Pak Bayu. Yang dititipkan ke Ustaz Rifki. Oke, Ustaz. Afwan Ustaz. Untuk yang filmatori Ustaz, itu apakah i'rabnya sibghul jumlah sebagai mahali nasbin sebagai al-hal, ataukah la mahalalaha minal i'rab Ustaz? Muta'alik. Iya, Ustaz. Baik kan sama. Terima kasih Bapak. Jadi yang ditanyakan Pak Bayu, ro'aitu fil matori mudarrisana. Anggap saja kalimatnya sampai di situ ya. Gak usah pakai wa mudarrisan akhara. Yang dijadikan muskilah Pak Bayu ini fil matori itu sebagai hal sibul jumlah atau sebagai muta'alik yang la mahala lahu minal i'rab. Begitu ya Pak Bayu ya? Iya, Ustaz. Nah, insyaallah. Jadi begini rekan-rekan, memang al-hal itu ada yang berupa syibhul jumlah. Ya, al-hal itu ada yang berupa syibhul jumlah. Jadi hal itu ada hal mufrad, ya, ada hal jumlah, ada hal syibhul jumlah. Nah, nanti yang hal mufrad dan hal jumlah itu ada di kitab DL3. Kalau yang syibhul jumlah itu tidak dibahas di kitab DL, ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan dari literatur yang lain. Itu nanti adanya baru di kitab Mutamimah, ya. Hal syibhul jumlah itu. Di kitab Tufa pun belum ada itu. Kemudian prinsipnya begini rekan-rekan. Yang namanya syibhul jumlah itu dia mau berposisi sebagai apa saja itu tetap muta'alik. Tetap muta'alik. Apakah dia sebagai khobar atau sebagai misalnya sebagai fa'il, ya, sebagai maf'ul, ya, atau bahkan sebagai al-hal, itu nanti tetap ada muta'aliknya syibhul jumlah. Karena memang secara hukum asal syibhul jumlah itu butuh ta'aluk, butuh dikaitkan kepada part kalimat yang lain supaya dia itu tidak apa bahasanya, tidak ucul sendiri gitu ya. Maknanya itu menyatu dengan bagian kalimat yang lain sehingga menjadi pemahaman yang sempurna. Seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya, pembahasan muta'alik. Dan sudah kita pahami bahwasanya yang bisa menjadi muta'alik itu adalah syibhul jumlah. Ya, entah itu jar majrur atau dzaraf. Ya, dzaraf majrur boleh atau dzaraf saja boleh. Itu nanti tetap butuh ta'aluk. Ta'aluk itu proses terikatnya itu, ya. Adapun syibhul jumlahnya itu namanya muta'alik. Jadi ada muta'alik, ada ta'aluk, ada muta'alak. 3 unsur ini harus dipahami. Oke? At-ta'aluk itu prosesnya, ya, prosesnya gitu. Proses keterikatannya, sedangkan part-partnya itu kalau yang syibhul jumlah namanya al-muta'alik, kemudian bagian yang menjadi tempat ta'aluk itu namanya al-muta'alak. Di mana al-muta'alak itu ya secara hukum asalnya yang bisa menjadi al-muta'alak adalah fi'il. Ini yang paling nomor 1, fi'il. Atau lafaz-lafaz lain yang bukan fi'il tetapi mengandung makna fi'il sebagaimana sudah kita pelajari ya, kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Ada berupa masdar, ada berupa
isim sifat, ya, isim sifat atau isim mustaq boleh. Tapi di sini supaya lebih spesifik kita menyebutnya isim sifat. Karena kalau mustaq itu belum tentu sifat, ya. Tapi kalau isim sifat itu sudah pasti mustaq. Isim sifat meliputi apa saja? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, dan sighah mubalagh. Isim sifat yang 5 ini harap dihafalkan. Karena nanti juga terkait dengan aspek-aspek yang lain. Banyak. Di antaranya terkait dengan bab idhofah lafziyah. Ya, idhofah lafziyah. Idhofah yang kita pahami selama ini itu hanya idhofah maknawiyah. Ya, kita belum belajar yang namanya idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah itu mudhofnya boleh ada alif lamnya. Ya, boleh ada alif lamnya, boleh tidak. Itu idhofah lafziyah. Ya. Dan tidak selalu menunjukkan makna kepemilikan idhofah lafziyah. Baik. Nah, idhofah lafziyah itu mudhofnya bisa berasal dari isim sifat itu tadi. Ya, dari isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, ya, sifat musyabbahah dan sifat mubalagh. Itu nanti soal kapan-kapan kita bahas, ya. Kita sekarang fokus ke sini dulu. Membahas pertanyaannya Bapak Yuda. Nah, jadi yang namanya syibhul jumlah itu selalu membutuhkan at-ta'alluq. Ya, ada at-ta'alluqnya. Entah dia sebagai apa saja. Termasuk ketika syibhul jumlah ini berkedudukan sebagai al-hal. Jadi tidak bertentangan, Pak Bayu. Nggih. Pada saat yang sama, dia bisa menjadi al-hal, bisa juga sebagai muta'alik. Nah, gitu. Kemudian begini, yang menjadi muskilah adalah, ya, ini yang saya mencari-cari belum ketemu dan di mana-mana nggak ketemu. Apakah boleh hal yang berupa syibhul jumlah itu didahulukan atas sahibul halnya? Dalam hal ini, seandainya kita anggap saja fil matori sebagai al-hal, sahibul halnya adalah mudarris. Nah, gitu ya. Bolehkah ini didahulukan? Itu yang saya belum ketemu. Karena secara hukum asal, al-hal itu tidak boleh mendahului sahibul halnya. Makanya ketika membahas ini, saya mencoba untuk mengkiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan saya lihat di i'rabul Quran, gitu ya. Saya teringat ada yang setipe dengan ini dalam surat As-Saffat itu ya. Ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih putranya. Beliau mengatakan, inni ro'aitu fil manami anni adbahuka. Nah, gitu ya. Sayanya ini, ro'aitu fil manami anni adbahuka. Jadi fil manami ini kan syibhul jumlah yang disisipkan antara fi'il dengan maf'ulnya. Maf'ulnya itu kan anni adbahuka. Hanya saja maf'ulnya di sini berupa apa? Masdar mu'awwal. Tidak masalah. Itu hakikatnya tetap maf'ul. Jadi sama persis dengan ini. Ro'aitu fil matori mudarrisana. Sama dengan tadi. Ro'aitu fil manami anni adbahuka. Nah, gitu kan? Nah, sama. Nah, di dalam i'rabul Quran itu fil manami itu tidak di'irab sebagai al-hal tapi sebagai muta'alik saja. Nah, gitu ya, sebagai muta'alik kepada ro'aitu fil manami. Ini kemudian saya menduga, ini masih dugaan ya, masih dugaan. Bahwasanya kalau halnya itu berupa syibhul jumlah, maka tidak boleh mendahului sahibul halnya. Sehingga fil manami dan dalam hal ini sama dengan fil matori itu ya dia langsung saja muta'alik kepada ro'aitu.
ya, kepada ro'aitu, tidak sebagai al-hal. Begitu Pak Bayu ya. Adapun seandainya kita taruh filmatorinya di belakang, ro'aitu filmatori, ro'aitu mudarrisana filmatori. Kita taruh di belakang ini ya, filmatorinya itu. Maka itu memang bisa, sangat besar kemungkinannya sebagai al-hal, ya, sebagai al-hal. Tetapi kemudian apabila al-halnya itu seperti ini posisinya, maka nanti mutaliknya itu bukan kepada ro'aitu. Ini khusus masalah al-hal ini ya. Nanti filmatori ya, sibul jumlah yang berupa hal seperti itu ya, atau hal yang berupa sibul jumlah seperti itu ya, itu nanti muta'aliknya kepada suatu muta'alak yang mahdhuf. Takdirannya adalah kainan. Ya, jadi kaidah takdirannya itu begini. Ro'aitu mudarrisana kainan filmatori. Jadi filmatori itu nanti muta'aliknya kepada kainan. Dan dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya yang menjadi al-hal adalah kainan itu. Ya, kainan itu sebenarnya yang sebagai halnya. Cuma karena kainannya mahdhuf, maka kemudian posisinya diambil alih oleh sibul jumlah tersebut, ya, sehingga menjadi filmatorinya yang dihukumi sebagai al-hal. Ini sama hakikatnya dengan khobar, ya. Para ulama itu berbeda pendapat. Misalnya begini, at-thalibu fil fasli, gitu kan? At-thalibu fil fasli. Kalau madhabnya Sibawai, ya madhabnya Sibawai, nanti dari kalangan Basro, madhab Basriun, ya itu berpendapat, ya nanti yang menjadi khobar itu bukan fil faslinya, bukan jar majrurnya, tetapi lafadz yang mahdhuf yang bermakna ada atau berada. Misalnya kainun, mustaqirrun, maujudun. Nah, jadi takdirannya adalah at-thalibu kainun fil fasli atau mustaqirrun fil fasli atau maujudun fil fasli. Nah, menurut Sibawai yang menjadi khobar yaitu tadi yang mahdhuf itu. Ya, sedangkan yang fil fasli itu muta'alik kepada lafadz-lafadz yang mahdhuf itu. Adapun kalau mazhabnya Al-Kisai ya dari kalangan Kufa ya mazhab Kufa itu berpendapat ya khobarnya ya fil fasli itu. Dan sepertinya dalam hal ini yang banyak dipakai di kalangan pembelajar bahasa Arab adalah mazhab Kufa. Jadi at-thalibu fil fasli ya at-thalibu sebagai mubtada, khobarnya fil fasli tersebut. Begitu Bapak intinya ya. Jadi ala kulli hal apakah filmatori yang terletak disisipkan di tengah seperti itu, apakah dia sebagai al-hal? Kalau kondisinya di tengah, untuk saat ini ya saya masih berpegang pada prinsip itu bukan al-hal. Ya, saya kiaskan dengan yang di dalam ayat tadi, di dalam i'rabul Quran itu ada, jadi tidak disebutkan sebagai al-hal. Ya, atau nanti kalau rekan-rekan barangkali menemukan jawabannya dari jalan yang lain, monggo disampaikan ke kami. Ya, kita sangat terbuka. Tetapi kalau seandainya filmatori atau sibul jumlahnya itu ditaruh di belakang, memang iya, itu bisa sebagai al-hal. Tetapi namanya al-hal dalam bentuk sibul jumlah itu tetap bisa muta'alik juga, tetap muta'alik. Artinya tidak bertentangan, gitu ya. Jadi sebagai al-hal, sekaligus sebagai muta'alik. Gitu. Okay. Nah. Jazakallah harus jelasin. Muta'alik yang la mahalla lahu minal i'rab itu yang memang tidak memiliki kedudukan yang lain selain muta'alik. Begitu Pak Bayu ya. Nah, adapun kalau muta'aliknya itu berasal dari ya kedudukan ya berarti ada i'rabnya ya. Nanti kedudukan itu yang diutamakan. Ya, misalnya khobar
yang muta'alliq kepada apa, itu kedudukannya khobar. Begitu pula dalam hal ini al-hal. Oke. Baik, sudah cukup ya, insyaallah ya. Kalau begitu sekarang kita lanjutkan dulu ke bagian yang Pak ya. Masih terkait penggunaan lafaz akhoru dan ukhro, artinya yang lain. Yang akhoru untuk mudzakkar sudah kita baca. Sekarang yang ukhro untuk muannats. Kita mulai dari Rahmat, silakan Rahmat. Nomor 1. Ya, Ustaz. Sa'ahfazul yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. Nah, Hari ini saya akan menghafal surah Ar-Rahman dan surah yang lain. betul, khair insyaallah. Sa'afadhu al-yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. Ya, saya akan menghafal pada hari ini surat Ar-Rahman dan surat yang lain. Apa kedudukan surata di situ? Surat Ar-Rahmani. Rahmat. Sebagai apa kedudukannya? Maf'ul, Ustaz. Surata. Maf'ul, betul. Surata sebagai maf'ul sekaligus mudhaf ya. Ar-Rahmani sebagai mudhaf. Al-Yauma sebagai apa kedudukannya? Al-yawma ini waktu zorof Zorof apa? zorof zaman. Zorof zaman, betul. Zorof zaman. Nah, al-yauma ini dzaraf zaman sekaligus muta'alliq rekan-rekan, ya. Kan dia termasuk syibul jumlah. Jadi syibul jumlah itu kan jar majrur dan dzaraf. Ya, dzaraf di sini maksudnya bisa ada madrufnya, bisa juga tidak. Bisa dzaraf saja atau dzaraf majrur. Jadi al-yauma ini itu dita'alluqkan dengan sa'ahfadhu. Ya, supaya maknanya dipahami. Hari ini, apanya yang hari ini? Nah, begitu ya. Butuh untuk dita'aluk, dikaitkan dengan bagian kalimat yang lain supaya maknanya menjadi sempurna. Gitu ya? Baik, insyaallah. Oh, yang hari ini itu adalah aku akan menghafal. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bukan sinyal sepertinya. Ya. Bagus, Lim. Ya, apa Ustaz? Baru kesambung. Sinyal hilang. Ya, silakan, Mas. Ya, silakan. Nomor 2 ya Ustaz ya? Ya, silakan. Oke, nomor 2. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Baik, saya mempunyai jam yang bagus dan paman saya dia membeli jam yang lain. Saya stari li ami. Saya stari li ami. Dan paman saya akan membeli jam yang lain. Li-nya itu apa, Pak? Li. Oh, milik saya gitu Ustaz ya? Bukan milik saya. Akan membelikan untuk saya. Oh. Ya.
Jadi harus dilihat konteksnya Pak Guslim ya. Jadi dan Ya, paman Ustaz. saya akan membelikan untuk saya jam yang lain. Jam yang lain. Ngobrol. Ya, syukran, Ustaz. Ali seperti itu juga muta'alik. Ini muta'alik kepada fi'ilnya yaitu saya stari. Oke. Sudah saya terangkan ya bahwasanya al muta'alaq itu bisa mahdhuf, bisa madkur. Ya, bisa di madkur itu disebutkan dalam jumlahnya, kalimatnya, bisa juga mahdhuf. Ya, al muta'alaq itu bisa mahdhuf. Nah, kemudian ditakdirkan dengan lafaz-lafaz yang bermakna berada. Gitu ke? Kalau mahdhuf itu ke? Bisa kainun, bisa mustaqirun, bisa maujudun. Ya. Dan semuanya itu sah karena kainun itu adalah isim fa'il termasuk isim sifat. Mustaqirun isim fa'il dari istaqarra yastaqiru. Sah karena dia isim sifat juga. Maujudun juga sah karena dia isim maf'ul. Dari wajada yajidu maujudun. Termasuk isim sifat semua. Ya, kemudian nanti takdirannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, mufrad, mutanna, jamak, mudzakkar, muannasnya disesuaikan. Misalnya kain, apakah nanti yang dimahdzufkan itu apakah kainun atau kainatun, ya, atau mutanna kainani atau kainatani, atau jamak kainuna atau kainatun, itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu, oke? Nah, insyaallah. Misalnya begini, Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Alal maktabi ini kan sibul jumlah, jar majrur. Dia perlu muta'alik, ya, perlu maksudnya ta'aluk karena dia adalah muta'alik. Ya, supaya maknanya nggak nyempal begitu ya. Nah, tetapi kalau dita'alukkan kepada al-kitabu tidak sah sebagai al-muta'alak. Ya, karena tidak termasuk dari isim sifat. Fi'il bukan, masdar bukan, ya, isim sifat bukan, dan yang berikutnya waktu itu isim jamid, ya, isim jamid yang muawal, ya, bisifat. Nah, isim jamid yang bisa ditakwilkan menjadi salah satu dari isim sifat. Alkitab tidak memenuhi syarat itu semua, maka Alkitab itu tidak boleh menjadi al-muta'alaq. Disinilah kemudian al-muta'alaqnya itu ditakdirkan. Gitu ya. Ditakdirkan itu maksudnya dikira-kira. Oh, dikira-kira al-muta'alaqnya itu begini. Karena Alkitab itu adalah mufrad mudzakkar, berarti apa? Kainun. Gitu ya. Jadi Alkitabu kainun alal maktabi. Takdirannya begitu. Ya. Kalau yang mu'anats misalnya as-sa'atu. As-sa'atu alal maktabi. Berarti ini takdirannya as-sa'atu kainatun alal maktabi. Jadi gampang insya Allah ya. Khair insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3 dengan Gibraltar. Silakan. Berikutnya. Nomor 3. Nama Ustaz. Ghabat amsi ghabat ams ghabat amsa hafsatu Amsi itu termasuk dorof yang mabni ya. oh apa Ustaz? Jadi bacanya memang amsi ya. Ustaz. Syukur Ustaz. Ghabat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Nah, betul. Afwan Ustaz.
Ghoba itu apa ya, Ustaz? Ghobat itu artinya goib, maksudnya Tidak masuk ya? tidak masuk. Ya, tidak masuk, tidak hadir. Nah, syukur, Ustaz. Tidak hadir kemarin. Hafsah dan pelajar wanita lainnya. Ya, betul. Tidak hadir kemarin Hafsah dan siswi yang lain. Ya. Amsi termasuk dari dhorof yang mabni, sehingga nanti irobnya adalah fi mahali nasbin. Nggak boleh langsung bilang mansub ya. Jadi kalau dhorof itu berupa lafadz yang mabni atau berupa rangkaian, ya rangkaian kata, nyebutnya nanti dengan istilah fi mahali. Yang penting namanya dhorof itu adalah mansub, ya, karena dhorof itu termasuk al-mansubat. Jadi irobnya memang mansub dhorof itu. Baik dia mabni atau berupa rangkaian, hakikatnya tetap mansub, cuma cara mengungkapkannya beda. Kalau yang al-yauma yang tadi nomor 1 itu langsung al-yauma, ya. Jadi dia itu dorfun boleh atau maf'ulun fihi boleh. Dorfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu al-ismul mufradu gitu. Ya, langsung dieksekusi dengan istilah mansub. Itu memang begitu caranya. Adapun kalau dzaraf yang mabni ya, maka nanti istilahnya menggunakan fi mahali nasbin ya, yaitu fi mahali nasbi dzarfi zamanin. Gitu ya. Nah, atau yang berupa rangkaian misalnya begini. Dhahabtu ilal madrasati ya fi hadal yaumi. Fi hadal yaumi. Atau lebih gampangnya fi sobahi misalnya. Di pagi hari. Ya, fi sobahi. Itu kan jar majrur ya, fi sobahi. Dan dia berkedudukan sebagai dhorof. Ya, sebagai dhorof. Maka irobnya seperti itu. Fi mahali nasbin menempati posisi nasob ya sebagai dhorof. Baik, Penso. Gibraltar ini saudaranya Dio, tak? Pemilik. Ya. Gitu. Bukan, Ustaz. Saudaranya Dio. Oh, bukan. Saudara dari Nabi Adam ya, Ustaz. Mirip soalnya. Yang satunya berkumis, satunya enggak. Baik, insyaallah. Kita lanjut dengan Agus, silakan Agus. Nomor 4. Hati ufahatan ukhro ya ummi. Nah, Datangkanlah padaku apel yang lain, wahai ibuku. boleh. Apa tadi artinya? Oke tadi coba diulang. Datangkanlah padaku apel yang lain, wahai ibuku. Mana yang artinya padaku? Yang ya apa ini? Ya Setelah tak ada mutakalim. ya mutakalim. Yang disuruh ini siapa? Agus, yang disuruh. Yang diperintah. Ibunya, Ustaz. Ibu. Ibu kan muannats ya. Iya, Ustaz. Masih ingat bagaimana tasrifan fi'il amr? Misalnya if'al gitu bagaimana? If'al Yang coba kita muannas. If'al coba kita tasrif itu. If'al, if'ala, If'al, if'ala, if'alu. nah, terus If'al, if'ali yang if'ali. perempuan ya. Oh, iya. If'ali, if'ala, if'alna. Oh, Baik, baik. Jangan dilupakan itu ya, fi'il amr itu ya. Jadi ya di sini bukan ya ini, maksudnya bukan ya al-mutakalim. Ya, ini adalah ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah yang melekat pada fi'il yang ditujukan kepada kamu perempuan. Ya, pelakunya kamu perempuan.
Jadi hati-hati, jangan setiap ada ya langsung aku. Setiap ada ya langsung aku, tidak. Ya itu macam-macam. Ya itu macam-macam. Ada ya al-mutakalim, ada ya al-mukhatabah, ada ya asliyah, ada ya an-nasab. Ya, macam-macam. Baik. Nah, jadi nggak ada kata padaku, ya Gus ya. Tidak ada kata Oke, padaku. Jangan nambah-nambah ya. oke Ustaz. Baik. Jadi itu artinya datangkan apel yang lain, wahai ibuku. Baik, insyaallah. Masalah hati ini kan asalnya adalah hati, itu saja. Pendek T-nya. Itu kalau yang disuruh kamu laki-laki. Ada tasrifannya itu. Hati, hatia, hatu. Kemudian hati, nah ini yang kamu perempuan. Ya, hati, hatia, hatina. Itu tasrifannya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hati ini, apakah dia itu isim fi'il ataukah fi'il asli. Ya, fi'il asli atau isim fi'il. Isim fi'il itu adalah gabungan antara isim dengan fi'il. Secara lafadz dia tidak memenuhi ya kriteria sebagai fi'il. Bagaimana sih kriteria sebagai fi'il ya, yang kita pelajari baik dalam apa itu ya, berupa fi'il madinya bagaimana, fi'il mudhari'nya bagaimana, ya madi, mudhari', amr, nahi, baik yang maklum maupun majhul, itulah bentuk-bentuk fi'il yang asli itu begitu. Apabila ada suatu lafaz tidak memenuhi kriteria fi'il-fi'il yang seperti itu bukan fi'il murni. Nah, gitu ya. Tetapi kalau dia mengandung makna fi'il, maka itu kemudian dianggap sebagai isim fi'il. Ya, nanti materinya dari kitab kita. Cuma kemudian para ulama makanya berbeda pendapat masalah hati ini. Ada yang menyatakan ini adalah isim fi'il. Kenapa? Ya karena bentuknya tidak mencocoki ya bentuk-bentuk fi'il itu tadi, ya kan? Gitu. Tetapi yang roji insya Allah hati ini adalah fi'il murni. Ya, fi'il murni dan masuk kategori fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Kalau fi'il jamid itu memang tidak dipersyaratkan harus ya memiliki bentuk sebagaimana kelaziman suatu fi'il. Kenapa? Karena fi'il jamid ya itu hanya memiliki satu bentuk saja. Ya, jadi bisa madi saja, bisa mudhari saja, bisa amr saja. Itu fi'il jamid. Sudah kita pelajari itu ya. Nah, hati ini adalah fi'il jamid amr. Ya, amr. Jadi tidak ada madinya, tidak ada mudhari'nya. Apa yang membuktikan kalau hati ini adalah fi'il asli, bukan isim fi'il, yaitu salah satu ciri dari fi'il itu adalah ya bisa menerima ya al-mukhatabah. Nah, ini kan ya al-mukhatabah. Gitu, ya. Karena kalau isim fi'il itu tidak bisa menerima ya al-mukhatabah. Kemudian yang kedua, hujahnya hati ini kan ada tasrifannya. Nah, fi'il itu bisa menerima tasrifan. Sedangkan kalau isim fi'il itu nggak ada tasrifannya. Isim fi'il itu bentuknya satu, bisa dipakai untuk umum, semuanya. Ya, bentuknya tidak berubah. Gitu. Satu lagi terakhir mungkin ya. Silakan. Monggo. Nomor 5. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Baik. Saya melihat Laila dan Sesuai lafadznya saja supaya enggak susah nanti terjemahnya ya.
Oh, Sesuai urutannya saja. Saya melihat saya di melihat dalam apa? di dalam perpustakaan Laila dan siswi-siswi lainnya. Siswinya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, Antum ini dikasih satu kok, tidak banyak. one set. Kurang kalau satu. Boleh nambah ya. Baik, Haris. Saya melihat di dalam perpustakaan Laila dan siswi yang lain. Mabruk, insyaallah. Tidak terasa sudah sisi bilang. Baik, mungkin cukup dulu rekan-rekan ini. Perlu istirahat. Salah dilanjut pertemuan besok, oke? Pelan-pelan belajarnya. Pelan. Yang penting konsisten ya, istiqomah insyaallah. Afwan Ustaz, boleh nanya Ustaz? Oke, moga-moga terima. Oke. Kalau semisal isim jamak taksir lil ghairi akil kan dihukumi muannas Ustaz. Nah, Kalau semisal dibalik itu gimana Ustaz? Tetap muannas mufrad, misal diganti jumlah ismiyah Ustaz. Pakai muannas mufrad atau pakai jamak muannas salim? oh ya, Khobarnya. baik. Baik. Untuk jamak taksir yang ghairu akil ya, dengan syarat yang ghairu akil itu boleh dua pilihan memang. Ya, boleh menggunakan mufrad muannats atau jamak muannats. Begitu ya. Nggih, Ustaz, nggih. Terima ya. Cuma kalau yang diterapkan di kitab DL itu memang mayoritasnya adalah menggunakan mufrad muannats. Ya, nah menggunakan mufrad muannats. Hanya misalnya di dalam Al-Quran itu ya surat apa itu Ali Imran kalau nggak salah ya. Fihi ayatun muhkamatun. Nah, muhkamat itu kan jamak itu ya. Gitu. Boleh kita menggunakan muhkamatun atau muhkamatun aslinya juga boleh ya. Itu untuk jamak taksir ghairu akil ya, Sutriman ya. Nggih Ustaz, nggih. Tapi kalau yang jamak taksir yang akil ya, jamak taksir yang akil maka tidak boleh menggunakan yang seperti itu ya, melainkan menggunakan yang kata-kata sifat. Kalau jamak itu bagaimana kan begitu ya. Kalau jadidun jamaknya jududun, kabirun, kibarun dan lain sebagainya. Baik, begitu ya, Sutriman ya. Nggih Ustaz, Quran. Oke, ayo sama. Ada lagi rekan-rekan yang perlu disampaikan? Tanya Ustaz. Oke, monggo silakan. Tadi kan ada lafaz kainun yang dibuang itu, apakah bisa kainun kan termasuk apa namanya isim fa'il ya? Isim fa'il. Karena ya. Itu bisa nggak beramalan seperti kan? Ramalan apa, Abdi? Beramalan seperti kana. Artinya seperti kalau ada isim fa'il itu kan ada yang masuk dalam fi'il. Bisa nggak beramalan seperti kana dalam itu? Iya, baik. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus ya. Karena yakunu itu rekan-rekan itu ada yang tam, ada yang nakis. Ya. Karena yakunu itu ada dua versi, ada yang tam, ada yang nakis. Kalau yang tam itu berarti dia butuhnya kepada fa'il. Dan karena dia fi'il lazim jadi nggak ada maf'ulnya, hanya butuh fa'il saja. Ya. Salah satu contoh karena yakunu yang merupakan fi'il tam adalah yang sering kita dengar. Kun fayakunu. Itu. Ya, itu adalah fi'il tam. Gitu ya. Kalau yang karena sebagai fi'il nakis, insya Allah kita sudah sering mendengar ya. Butuhnya kepada isim dan khobar. Nah, karena yang digunakan pada kainun itu adalah karena yang tam. Abdi ya, karena yang tam. Jadi nanti di situ tidak ada urusannya dengan isim dan khobar. Ya,
tidak ada itunya. Gitu ya. Maka artinya berada. Gitu ya. Kainun itu artinya berada. Dan kainun di situ itu nanti korelasinya dengan kana yakunu yang merupakan fi'il tam. Begitu Abdi ya? Ya, berarti tidak ada ya. Misalnya ada yang menyatakan kainun, kemudian setelahnya entah itu dalam bentuk sifat jumlah tadi sebagai khobar atau apa. Iya, kalau kainun kalau memang sebagai fi'il nakis ya ada. Karena yakunu dengan segala pecahannya itu tetap istilahnya membutuhkan isim dan khobar. Ya, mau dia fi'il madinya, fi'il mudhari, masdar gitu ya. Nah, kemudian apa misalnya fi'il amrnya, fi'il nahinya ya, majhulnya itu tetap nanti ada isim dan khobarnya. Jadi harus dicek dulu ini karena yakununya, kain itu maksudnya itu korelasinya dengan karena yakunu yang tam atau yang nakis. Gitu ya. Nah, kalau memang kainnya itu adalah kain yang nakis ya tetap ya nanti kebutuhannya terhadap isim dan khobar. Cuma nanti dalam penerapannya dalam kalimat itu ya memang harus dilihat dulu ya. Masih maksudnya gini loh. Dari segi pembuatan kalimatnya masih membutuhkan isim dan khobar apa tidak. Nah, gitu ya. Barangkali nanti Abdi ketemu suatu kalimat di situ ada kata kain yang merupakan fi'il nakis ya. Silakan disampaikan ke kita, nanti kita coba ya tentukan mana isim dan khobarnya. Gitu ya. Baik, insyaallah. Nah, Ustaz, syukur. Ya, karena kain itu kan sudah menjadi isim fa'il ya. Jadi penerapannya dalam kalimat ya, penerapannya dalam kalimat biasanya ya istilahnya itu kalimatnya itu sudah tidak ada lagi isim dan khobarnya. Gitu ya. Makanya tadi saya bilang dilihat dulu penerapannya ya. Kalimatnya seperti apa. Tetapi secara kaidah asal seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena yakunu itu ada dua versi, ada tam, ada nakis. Yang tam itu nanti kebutuhannya terhadap fa'il saja, tidak ada maf'ulnya karena yakunu itu fa'il lazim. Sedangkan kalau karena yakunu fa'il nakis, maka kebutuhannya terhadap isim dan khobar. Ya, secara hukum asal karena yakunu yang merupakan fa'il nakis dalam bentuk apapun yang memang membutuhkan isim dan khobar ya. Entah itu madhi, mudhari, bahkan masdar itu juga ada isim dan khobar. Kalau yang masdar itu banyak sekali nanti kita jumpai. Ya, masdar dari kana yakunu ya. Itu nanti tetap ada isim dan khobarnya. Nanti akan banyak kita jumpai seperti itu. Baik, demikian insyaallah ya. Cukup ya, insyaallah ya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua istiqomah. Kami akhiri dulu, insyaallah dilanjut pertemuan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.